Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak dan teman-teman semua, nama saya Foni Putri Adha, NIM 2121171. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi UAS dari bab 7 sampai bab 13. Yang pertama yaitu akhlak terhadap diri sendiri. Akhlak terhadap diri sendiri artinya yaitu sikap seorang muslim terhadap dirinya sendiri, bagaimana cara dia menyikapi dirinya sendiri sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Akhlak terhadap diri sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, akhlak terhadap fisik yang berkaitan dengan jasmani. Yang kedua, akhlak terhadap non-fisik yang berkaitan dengan rohani atau akal. Contoh akhlak terhadap fisik atau jasmani: yang pertama, menjaga pola makan dan tidur. Yang kedua, menjaga kesehatan tubuh dan stamina fisik. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Yang contoh akhlak terhadap jasmani atau akal, terhadap rohani atau akal. Yang pertama yaitu menuntut ilmu, karena menuntut ilmu dapat memberikan pengetahuan kepada kita yang awalnya kita tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua, bersikap sopan dan santun dalam berbicara kepada siapapun. Yang ketiga, senantiasa berperilaku jujur meskipun dalam keadaan terdesak. Yang keempat, ikhlas terhadap amanah yang telah diberikan seseorang kepada kita. Selanjutnya, akhlak terhadap orang tua atau birrul al-walidain. Akhlak kepada orang tua, birrul al-walidain, artinya yaitu sikap kita terhadap orang tua kita, bagaimana cara kita memperlakukan kedua orang tua kita. Albir artinya mentaati segala perintahnya dan apapun amanah yang diberikan kedua orang tua kita, kecuali yang bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hukum birrul walidain. Beberapa pendapat para ulama sepakat bahwa hukum akhlak terhadap orang tua adalah wajib. Hanya saja beberapa pendapat bertikai terhadap ibarat atau contoh penerapannya. Selanjutnya hak-hak yang diterima orang tua selama mereka masih hidup. Yang pertama, mentaati mereka selama tidak mendurhakai Allah. Quran Surat Luqman ayat 15 yang artinya, dan jika keduanya tidak memaksamu untuk mempersatukan denganku dan sesuatu yang bertentangan dengan itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Yang kedua, menghormati kedua orang tua. Yang ketiga, berbicara dengan lemah lembut kepada keduanya. Yang selanjutnya, meminta izin apabila kita mau keluar rumah. Selanjutnya, berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai mereka. Selanjutnya, senantiasa memberikan harta kita kepada kedua orang tua kita sesuai dengan keinginan mereka. Selanjutnya, hak-hak di antara kedua orang tua kita ketika mereka sudah meninggal. Yang pertama, mensalati kedua orang tua kita. Selanjutnya, beristighfar terhadap orang tua kita.
Selanjutnya menyambung tali silaturahmi terhadap kerabat-kerabat orang tua kita. Berbuat baik kepada orang-orang yang mereka cintai selama mereka masih hidup atau waktu mereka masih hidup. Selanjutnya keutamaan birrul walidain. Yang pertama termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua termasuk merupakan salah satu sebab seseorang masuk surga. Yang ketiga merupakan tempat untuk menghapus dosa-dosa kita. Selanjutnya merupakan sebab bertambahnya umur dan rezeki seseorang. Selanjutnya bab 9, akhlak kepada orang lain, hablul minan nas. Yang pertama ialah ihsan. Ihsan adalah puncak ibadah dan akhlak yang senantiasa menjadi target seluruh umat Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ihsan merupakan menjadikan kita sosok yang mendapatkan kemuliaan darinya. Oleh karena itu, semua orang yang menyadari akan hal itu tentu akan berusaha dengan seluruh potensinya agar sampai pada titik tersebut. Selanjutnya tawaduk. Tawaduk secara bahasa adalah ketundukan dan rendah hati. Secara terminologis yaitu ketundukan kepada kebenaran dan menerimanya dari siapapun datangnya, baik dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan apapun. Nilai-nilai tawaduk yaitu mendapatkan simpatik dari orang lain sehingga suka bergaul dengan orang lain, mengangkat derajat kita, akan dihormati secara tulus oleh pihak lain. Selanjutnya ta'awun. Ta'awun berasal dari bahasa Arab ta'awan yang artinya tolong, gotong royong dan saling membantu antar sesama. Ta'awun adalah kebutuhan hidup manusia yang tidak dapat dipungkiri. Bahwa sesuatu pekerjaan apabila kita membutuhkan orang lain tidak akan bisa kita lakukan sendiri, kecuali meskipun kita memiliki kemampuan dan pengetahuan akan hal itu. Nilai-nilai ta'awun. Yang pertama memperpanjang tali silaturahmi antar sesama. Yang kedua kebutuhan hidup akan senantiasa tercukupi. Selanjutnya tasamuh. Selanjutnya tafakul. Takaful diambil dari kata tafakul yang artinya diambil dari kata kerja kafala, ya secara terminologi bisa menunjukkan arti berlipat ganda, pengawas dan penanggung. Selanjutnya tasamuh. Tasamuh berasal dari kata tasamaha yang artinya sikap tenggang rasa dan saling menghargai antar sesama untuk melaksanakan hak-haknya. Nilai-nilai positif tasamuh dapat memperluas kesempatan memperoleh rezeki yang banyak karena banyaknya relasi. Selanjutnya ukhuwah. Ukhuwah artinya persaudaraan yang bersifat islami atau diajarkan oleh Islam. Paling tidak ada dua alasan untuk memperkuat alasan ini, yaitu Al-Quran dan hadis. Selanjutnya akhlak terhadap lingkungan. Ajaran Islam yang paling mendasar adalah keseluruhan akhlak. Sifat ini banyak menentukan karakter seseorang, khususnya dalam bentuk kemasyarakatan. Yang dimaksud dengan lingkungan di sini adalah segala sesuatu yang berarti di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan maupun benda yang tidak bernyawa. Untuk itu manusia dituntut untuk mampu menghormati proses-proses yang sedang berjalan.
dan terhadap semua proses yang sedang terjadi. Manusia wajib bertanggung jawab terhadap kelestarian alam atau kerusakannya, karena sangat memengaruhi kehidupan manusia. Implementasi akhlak terhadap kehidupan manusia. Akhlak manusia terhadap lingkungan, terutama alam, bukan semata-mata untuk kepentingan lingkungan atau alam itu sendiri, tetapi untuk memelihara kelestarian, kemakmuran, dan keharmonisan alam ini supaya tetap terjaga. Selanjutnya bab 11, hubungan akhlak dengan ilmu psikologi. Psikologi menyelidiki dan membicarakan kekuatan perasaan, paham mengenal dengan kehendak, kemerdekaan, khayal, dan rasa kasih. Kesemuanya ditunjukkan oleh ilmu akhlak. Psikologi mempelajari tingkah laku manusia selaku anggota masyarakat dan manifestasi dan aktivitas indaniyah, terutama yang ada hubungannya dengan tingkah laku manusia baik yang ada dalam suatu kelompoknya, sehingga interaksi saling memengaruhi antar satu sama lain masyarakat tetap terjaga. Dengan demikian, ilmu jiwa mengarahkan pembahasannya pada aspek batin manusia dengan cara menginterpretasikan perilaku yang tampak dalam proses kehidupan masyarakat. Quraish Shihab menuliskan dalam bukunya bahwa kita dapat melihat dan sekaligus mengakui bahwa terdapat manusia yang berkelakuan baik dan juga sebaliknya. Ini berarti bahwa manusia memiliki dua potensi tersebut. Selanjutnya, hubungan akhlak dengan ilmu sosiologi. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab khuluq, jamaknya akhlak, yang berarti tabiat atau budi pekerti. Secara etimologi sosiologis berasal dari bahasa yang artinya socios, yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi sosiologis adalah ilmu pengetahuan tentang berkawan atau di dalam arti luas pengetahuan yang bergojek pada masalah hidup bermasyarakat. Hubungan ilmu akhlak dengan sosiologi sangat erat hubungannya, yaitu mempelajari perbuatan manusia yang juga menjadi objek kajian ilmu akhlak. Ilmu akhlak mempelajari kehidupan masyarakat yang menjadi pokok persoalan sosiologi, sebab manusia tidak dapat hidup kecuali dengan hidup bermasyarakat, terlihat dari sisi tingkat rendah maupun tingginya dalam suatu masyarakat. Contoh penerapan akhlak terhadap contoh penerapannya yaitu yang pertama, akhlak terhadap sesama terbagi juga menjadi dua, akhlak terhadap umat muslim, contohnya saling menghargai antar sesama yang lebih tua dan maupun yang kecil dari kita, baik itu baik itu yang sepadan dengan kita. Berbicara yang sopan dan santun kepada sesama supaya tidak adanya permasalahan antar satu sama lain. Contoh akhlak terhadap non-muslim menghargai perbedaan agama antar sesama, menghargai ibadah yang agama lain kerjakan, dan tidak mengejek-ejek agama lain. Selanjutnya, akhlak terhadap lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan dan keamanan lingkungan supaya terciptanya kedamaian dan perdamaian. Selanjutnya, akhlak terhadap orang tua, berbakti kepada orang tua dan menjalankan perintah orang tua serta mendengarkan nasihat orang tua. Selanjutnya, akhlak terhadap diri sendiri, menuntut ilmu dan bekerja keras serta disiplin dan
produktif dalam bekerja. Selanjutnya, kedudukan akhlak terhadap proses pendidikan. Kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia. Yang pertama, kedudukan akhlak bagi manusia. Akhlak dalam kehidupan manusia menduduki tempat yang penting sekali, baik bagi individu maupun bagi kelompok. Karena jatuh bangun, sejahtera, sengsara maupun tergantung kepada bagaimana sikap masyarakat atau akhlak masyarakat maupun suatu bangsa. Selanjutnya, kedudukan akhlak dalam Islam. Dalam Islam, akhlak memiliki kedudukan paling penting, yaitu merupakan salah satu rukun dalam agama Islam. Rasulullah pernah ditanya, beragama itu apa? Lalu Rasulullah menjawab, berakhlak yang baik. Hadis riwayat Muslim. Pentingnya pendidikan akhlak sangat penting melihat karena sumber pendidikan akhlak juga termasuk wahyu. Pentingnya pendidikan akhlak bagi umat Islam. Yang pertama, meluaskan lingkungan pikiran, yaitu dengan adanya pendidikan akhlak yang baik, maka kita akan mendapatkan pengetahuan yang lebih dan ilmu-ilmu yang bermanfaat, terutama mengenai akhlak. Membaca dan menyelidiki perjalanan atau sejarah panjang pada masa dulu yang bermanfaat untuk kita. Yang lebih penting yaitu memberi dorongan kepada pendidikan akhlak untuk senantiasa berbuat baik antar sesama. Baiklah, mungkin hanya itu saja materi dari saya, Pak. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.